terkenal selama hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya Kiti Togatsu, tentunya dalam program bela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, begitu mengerikannya ya fenomena beragama, terutama Islam di Indonesia. Begitu banyak penipu, dari mulai masalah materi hingga pengaburan sejarah. Ini sangat memprihatinkan guys, karena hal-hal ini membuat bodoh masyarakat Indonesia ya, terutama umat Islam ya. Jadi kita sendiri menutupi kebenaran, kita sendiri menutupi apa yang seharusnya disampaikan, bahwa pada dasarnya agama adalah keyakinan secara pribadi ya, bukan hal-hal yang harus kita memaksakan orang lain sesuai dengan keyakinan kita. Justru yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga bingkai nasionalisme di Indonesia. Oke guys, saya tidak ingin berkepanjangan. Kita lihatlah bagaimana cara-cara seorang ustadz ini menipu umatnya. Ya walaupun ini mungkin alasannya di kalangan dia sendiri, tapi kan saat ini sudah ada media sosial yang mudah sekali menyebar kemana-mana, sehingga ini mengakibatkan pembodohan ya. Dan yang luar biasa adalah justru mempermalukan agama Islam sendiri, karena ada ustadz yang sembarangan seperti ini memfitnah, kemudian mengada-ada. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu inasyam'a wal basyara wal fu'aza kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Sungguhnya pendengaran penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya, apakah kamu orang yang sesat atau yang bukan. Jadi jangan mengada-ada lah, karena ini bisa menyesatkan umat dan justru mencederai persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia sendiri. Oke guys, mari kita lihat bagaimana ceramah seorang ustadz yang mengada-ada. Oke, nanti setelah ini kita bahas. Datang ke Nusantara ini, itu bukan di abad ke-14. Awas, hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snok Khogroy, seorang orientalis ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Nah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Abad ke-7. Ya. Awal masa keislaman. Masih di masa Masya Allah, bahkan di masa Nabi SAW ya. Masa Nabi SAW, setelah itu masuk ke dalam masa sahabat, terutama zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang ya, yang berada di wilayah Baros ya. Baros 414 km dari kota Medan ke arah Tapanuli ke sana ya. Namanya Syekh Mukauddin. Syekh Mukauddin ini ditemukan di situ ya, bertuliskan misalnya berbahasa Arab, dan dia muslim. Beliau muslim. Baik, Nabi lahir 571 Masehi. 571. Masya Allah. Usia 63 tahun. Kurang lebih 4, 3, 1. Baik, 634 Hijrah. Masih abad ke-7? Masih abad ke-7.
Setelah beliau wafat diteruskan ya, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada ekspedisi masih di abad ke-7 juga. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa awal sahabat, abad ke-7. Teruskan dulu. Sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Ya, Malik jamaknya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi Muslim. Di Maluku itu Muslim semuanya dulunya. Nggak ada yang lain. Di masih Muslim, teman-teman, masih Muslim. Anda pernah punya uang 1.000? Yang dulu bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas beliau? Ya, maaf kalau disebutkan Thomas yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam, bisa mobil-mobilan Thomas, kereta apian, bukan? Bisa bulu tangkis Thomas, macam-macam gitu ya. Tapi umumnya pasti nama non-muslim. Nama aslinya bukan Thomas, Ahmad Lucy. Ya. Ahmad Lucy. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesantren. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten semua itu. Sampai ke Amerika ada kapten Amerika gitu kan. Semua kapiten. Patimura, asalnya namanya Ahmad Lucy. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas Matulesi. Ada yang salah di situ. Ada banyak teori yang menyatakan kapan Islam masuk di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat yang diterbitkan oleh GWJ Drawes ya. Dan ini dikembangkan oleh Snokhor Gonje. Beliau mengatakan bahwa Islam ini masuk pada abad ke-13 dari para saudagar Gujarat yang datang ke Malaka. Buktinya adalah banyak makam yang tertulis di sana. Salah satunya adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Jadi makam Maulana Malik Ibrahim ini justru ada di abad ke-15 ya. Nah, terus kemudian teori Arab sempat ditulis oleh Buya Hamka dari Syekh Rakimin yang hidup di 625 Hijriah ya, dan wafat di 672 Hijriah. Jadi ini ada kesalahan penulisan, bukan Masehi tapi Hijriah. Jadi kalau dia di makamnya ada 672 Hijriah itu relevan ya. Jadi tahun Hijriah itu adalah kira-kira Rasulullah meninggal pada tahun 600 Masehi ditambah 672 adalah pada abad ke-13. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak ada dasar dan tidak ada bukti arkeologis ya. Karena pada saat itu memang Indonesia menggunakan tahun Hijriah ya. Nah, kemudian teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8. Ini ditulis oleh Husain Jayadiningrat. Tapi teori Persia ini banyak dipertentangkan karena Islam yang masuk ke Indonesia itu awalnya adalah dari kaum Sunni ya. Jadi sebetulnya ini pun juga tidak ada bukti antropologis ya, apalagi arkeologis. Kemudian teori Cina ini mengatakan bahwa Islam ini masuk di 713 Masehi, tapi ternyata setelah diselidiki ada kesalahan cetak bahwa masuk ke Indonesia pada tahun 713 Hijriah ya. Artinya memang 700 tahun setelah Nabi meninggal, artinya 600 tambah 700 tahun 1300. Jadi tidak bisa dikarang-karang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Di Pulau Kalimantan ada makam yang tertua, makam muslim yang tertua adalah ditemukan pada abad ke-18. Jadi ini adalah bukti bahwa sebetulnya Islam juga memang setelah abad ke-13. Jadi dasar yang penting kita ketahui adalah arkeologi ya, ataupun antropologi. Saat ini tidak sulit untuk mencari bukti itu karena data geologis dan naskah-naskah kuno itu sudah bisa kita searching melalui Google ya. Tapi kita harus teliti karena banyak kesalahan penulisan karena tidak ada buat bukti arkeologis. Oke guys, bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia?
Nah, awalnya Islam masuk ke Indonesia ini adalah ditemukannya bahwa Indonesia ini sempat dijajah oleh kekhalifahan Ottoman, yaitu dengan perantara dari Belanda ya. Pada saat itu Belanda masuk ke Indonesia awalnya melalui Cornelius de Houtman, yaitu pada tahun 1506 atau abad ke-16. Nah, bukti pertama kekhalifahan Ottoman itu menguasai Indonesia adalah dari Sultan Alauddin Bustanus Salatun yang hidup antara tahun 1537 dan 1571. Ini ditemukan dari sebuah naskah yang ditulis oleh ulama asal Gujarat, Syekh Nuruddin An-Nairi. Nah, kalau yang kaitannya dengan Cornelius de Houtman, memang Cornelius de Houtman itu setelah saya mendapatkan data dari Universitas Leiden, memang pada saat itu VOC atau Belanda pada saat itu VOC adalah satu perusahaan yang memang berafiliasi dengan Ottoman. Nah, Belanda sendiri baru mendapatkan kemerdekaan pada abad ke-18 dibantu oleh Ottoman melawan Inggris. Siapa Snoek Horgenje? Snoek Horgenje adalah mahasiswa di Universitas Leiden yang lahir pada tahun 1857. Pada tahun 1874 beliau menerima gelar doktor di Leiden dengan disertasi Het Mechanisch Feest atau riwayat perayaan Mekah. Snoek sangat fasih berbahasa Arab ya, melalui mediasi dengan gubernur Ottoman di Jeddah tahun 1885. Dia adalah sarjana Oriental Barat. Nah, kemudian memang diutus ke Indonesia, tujuannya adalah untuk memurnikan Islam di Indonesia supaya Belanda bisa mengadu domba. Ini yang jelas ya. Jadi sebetulnya aliran Wahabi ini dibawa oleh Snoek Horgenje ke Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu mengada-ada ya. Nah, kemudian mengenai Pattimura. Pattimura itu adalah seseorang yang memang hidup di abad ke-19. Pattimura ini putra dari Frans Matulesi dan Frasina Silahoi. Belanda dibantu oleh Kesultanan Ottoman ini menaklukkan kerajaan Inggris. Jadi pada saat itu adalah memang dibantu oleh kekhalifahan Ottoman untuk menaklukkan Inggris. Inggris tuh bertekuk lutut sehingga Maluku diserahkan kepada VOC. Nah, saat itu Pattimura atau Thomas Matulesi, dia adalah sebagai seorang tentara Inggris yang memimpin pasukan orang-orang Maluku hingga bisa merebut benteng Duterte hingga menewaskan residen Belanda Van der Burg. Jadi pada saat itu Pattimura adalah tentara Inggris. Ya, memang pada akhirnya dia diberi gelar pahlawan nasional karena melawan Belanda, padahal sebetulnya dia adalah seorang tentara Inggris. Saya tidak tahu ya sejarahnya seperti apa, tapi yang jelas Pattimura meninggal di tiang gantungan pemerintah Belanda pada tanggal 18 Desember tahun 1817. Nah, jadi janganlah kita mengada-ada ya, sebuah sejarah itu disamarkan, karena jujur aja pada masa lalu Islam ini selalu mengaburkan sejarah. Islam itu selalu menghancurkan peradaban sebelumnya, dan mereka cenderung mengakui bahwa itu peradaban yang mereka lakukan. Mana mungkin Majapahit itu adalah kerajaan Islam atau Gajah Mada adalah seorang Islam? Bukan, itu adalah memang seorang Hindu. Bukti antropologis dan arkeologisnya jelas. Oke guys, jadi kita harus belajar sejarah secara benar dan beragamalah secara benar, bukan beragama akhirnya membabi buta, ingin dipandang oleh orang padahal kita jadi penipu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam bela negara.
yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia 4 gubernur.